Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah SSD kelas RA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas praktikum SSD mengenai teknik resampling. Di sini saya akan memperkenalkan anggotanya. Saya sendiri Gania Sazwa dengan NIM 73, kemudian ada teman saya Renta dengan NIM 70, kemudian ada teman saya Davin dengan NIM 133, kemudian ada Baruna dengan NIM 97, kemudian ada Haikal dengan NIM 67. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Teman-teman bisa lihat di layar ini, yang pertama itu kita akan memanggil library-nya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat bahwa library dari MLR3 First. Nah, di mana library ini tuh digunakan untuk menganalisis dalam pemodelan data. Nah, kemudian library kedua yang kita gunakan itu ada namanya tidyverse. Nah, di sini kita ketahui bahwa tidyverse itu merupakan koleksi package untuk mengelola dan memanipulasi data dengan lebih mudah dan efisien. Dan selanjutnya, library ketiga itu ada MLR3 Tuning. Nah, di mana library ini sendiri merupakan salah satu package yang untuk penyetelan hyperparameter model dengan menggunakan teknik tuning. Nah, selanjutnya library yang keempat yaitu ada library Smooth Family. Nah, di mana library ini sendiri itu dia menyediakan implementasi dari smooth atau synthetic minority oversampling technique dan variasinya untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data tersebut. Nah, baiklah. Langkah selanjutnya itu kita akan mengimport data dari yang udah diberikan di kelas, yang udah kita download tadi, dengan memasukkan dalam codingan seperti berikut. Nah, dapat dilihat bahwa untuk codingan pertama di bagian set WD itu berfungsi untuk mengatur direktori kerja dari sistem R itu ke dari yang kita mau masukin direktorinya seperti user, mahasiswa, dokumen, sehingga file dari database CSV-nya itu akan dibaca dari direktori tersebut. Nah, selanjutnya codingan yang kedua ini berguna untuk membaca file dari diabetes.csv, di mana dia itu akan dimasukkan ke dalam sebuah data frame yang disebut diabetes. Kemudian parameter dari string as vector itu sendiri mengkonversi kolom karakter menjadi sebuah faktor, yaitu tipe data yang mempresentasikan variabel kategorikal dalam R. Nah, kemudian dari codingan ketiga ini bisa teman-teman lihat, itu digunakan untuk mengubah semua kolom yang bertipe data integer menjadi tipe data numerik. Di mana fungsi pipe atau dari teman-teman bisa lihat nih ya, yang ada persen besar dari persen ini, itu bisa kita baca dengan fungsi pipe. Nah, itu digunakan untuk memfasilitasi pemrograman fungsional dan mutate atau tutup kurung kosong itu dari paket DPLR. Nah, di mana dia itu digunakan untuk mengubah data frame dengan menambah atau mengubah kolomnya. Salah satunya itu fungsi across nih, digunakan untuk menerapkan fungsi tertentu ke kolom-kolom yang memenuhi kondisi tertentu. Dalam kasus ini, di mana where is integer ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang bertipe data integer, dan di bagian S numerik ini digunakan untuk mengubah menjadi tipe data numerik gitu. Baiklah, selanjutnya codingan yang keempat, itu kita bisa lihat ada glimpse diabetes. Nah, di mana codingan tersebut itu digunakan untuk melihat nih ringkasan struktur data frame dari diabetes yang udah kita masukin tadi, termasuk tipe data apa nih, dan dia itu akan mengeluarkan output, seperti beberapa contoh dari, nilainya gitu. Nah, ini adalah output dari codingan yang udah kita masukin datanya tadi, import datanya. Lanjut ke bagian tes diabetes. Nah, di sini codingan ini tuh, berfungsi, di bagian ID diabetes ini, memberikan ID diabetes kepada objek tugas. Nah, di mana kemudian di backend diabetes ini, dia tuh menggunakan data frame diabetes sebagai backend data untuk objek tugas. Data frame ini sudah dibaca sebelumnya dari file diabetes CSV. Nah, lalu di bagian target sama dengan outcome, itu menentukan tuh kolom outcome-nya itu sebagai variabel target atau variabel yang ingin diprediksi dalam tugas klasifikasinya. Kemudian di bagian
positive case, itu dia itu akan menentukan nilai positif dari variable target sebagai case. Ini umumnya digunakan dalam kasus klasifikasi biner untuk menunjukkan kelas minoritas atau kelas yang dianggap penting dalam konteks aplikasinya gitu. Dan selanjutnya yang bisa teman-teman lihat lagi, kita masuk ke bagian learner gitu ya. Di bagian learner ini ada learner pertama. Nah, di sini dia itu digunakan untuk salah satunya itu untuk menentukan ya. Dia itu untuk menentukan jenis model yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah regresi logistik nih untuk klasifikasinya. Seperti klasifikasi .log_reg. Itu adalah nama model yang digunakan dalam paket MLR3 yang mewakili regresi logistiknya. Kemudian di bagian predict type atau prop itu, dia itu menentukan nih tipe prediksi yang diinginkan dari model yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini, prop itu menunjukkan bahwa kita itu ingin mendapatkan probabilitas prediksi dari model tersebut, bukan hanya prediksi kelas tunggal. Selanjutnya di bagian learner 1 itu menghasilkan output berupa objek learner 1 yang telah kita buat, di mana objek ini tuh dapat digunakan untuk melatih model melakukan prediksi dan evaluasi model klasifikasi menggunakan data yang udah kita berikan tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, dia itu akan menghasilkan modelnya, kemudian ada parameter, package-nya apa, predict types-nya apa, feature type sama properties-nya. Kemudian kita lanjut ke learner 2. Nah, di learner 2 ini sama, cuman bedanya itu di adanya klasifikasi LDA, di mana dia ini menentukan jenis model yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah linear discriminant analysis atau kita ketahui sebagai LDA untuk klasifikasinya. Nah, di mana klasifikasi .LDA itu adalah nama model yang digunakan dalam paket ML3 tadi yang mewakili LDA itu untuk mengklasifikasi gitu. Di bagian predict type prop itu juga sama, dia itu untuk menentukan tuh tipe prediksi yang diinginkan dari model yang kita butuhkan. Dalam hal ini, prop itu menunjukkan bahwa kita itu ingin mendapatkan probabilitas prediksi dari model, bukan hanya prediksi kelas tunggal. Dan yang kedua, codingan itu ada learner 2. Nah, ini tuh akan menghasilkan outputnya itu berupa pembelajaran yang telah learner yang udah kita buat tadi gitu ya. Di mana objek ini tuh dapat digunakan untuk melatih dari model tersebut melakukan prediksi dan juga evaluasi model klasifikasi menggunakan data yang kita berikan. Baiklah, ini output yang bisa teman-teman lihat. Baiklah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami berdasarkan output di atas, yaitu dari learn 1, learn 2, yang telah dijelaskan teman kami tadi. Argumen-argumen yang bisa digunakan dalam klasifikasi logistik regresi dan klasifikasi LDA ada di kolom ID. Nah, selanjutnya kolom kelas menunjukkan tipe data argumen tersebut. Kolom lower, upper, dan levels merupakan isi atau nilai argumen yang dari argumen tersebut. Nah, informasi ini bisa digunakan untuk melakukan planning hiperparameter untuk memeriksa pengukuran dari klasifikasi yang telah digunakan, yaitu dengan kondisi sebagai berikut, yaitu MSRTBL dan MSRTBL juga yang dari kolom 1 hingga 5. Nah, MRSTBL S-data table MRS measures itu merupakan pemanipulasian data yang dimana objek MRL measures menjadi objek data table yang disimpan dalam variabel MSRTBL. Nah, dan ini bertujuan untuk mengubah variabel MRL measure menjadi sebuah data table gitu. Nah, selanjutnya MSRTBL yaitu dengan yaitu memanipulasikan data juga, itu dengan mengambil baris pertama hingga kolom kelima, dan hanya kolom-kolom tertentu yang diambil, seperti yang telah dibahas ini ada key, label, text, dan text type gitu. Dan sini hasil outputnya ada key, label, dan text type. Nah, selanjutnya ada MSRTBL sama kayak tadi,
Cuma yang di sini diambil dari kolom 1 hingga 5 juga, akan tetapi kolomnya itu ada key, text, prefix, predict type, dan text properties. Nah, selanjutnya S data titik table LN klasif logistik regresi parameter. Nah, ini bertujuan untuk mengambil parameter set dari kolom klasifikasi regresi logistik yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini mengubahnya menjadi format data tabel. Nah, is data tabel. Data tabel untuk analisis yang akan dilanjutkan. Nah, ini dia parameter set yang telah diambil dalam table. Ada ID, class, lower, upper, levels, and levels is bound, terus special false, dan default, dan storage type. Nah, dan selanjutnya lagi ada teks juga. Nah, selanjutnya ada S data table learn classify LDA parameter set. Nah, tujuan dari ini untuk mengambil parameter set dari model klasifikasi LDA yang telah ditentukan sebelumnya juga dan mengubahnya menjadi format data table. Dengan demikian, output yang dihasilkan menjadi sebuah objek data table yang berisi informasi tentang parameter-parameter yang dapat dikonfigurasi untuk model klasifikasi LDA. Isi dari output tersebut berupa tabel yang menyajikan parameter tersebut dalam format yang telah terstruktur. Hal ini memungkinkan untuk memeriksa dan mengatur parameter-parameter tersebut sebelum melakukan pelatihan model. Nah, dan ini merupakan output dari outputnya tadi dalam bentuk data table untuk klasifikasi LDA. Nah, selanjutnya akan diadakan pengukuran. Tujuan dari pengukuran dalam resampling adalah untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat tentang kinerja model atau prosedur analisis dengan memanfaatkan data yang tersedia secara lebih efisien. Nah, ini dilakukan dengan mengulangi proses pembagian dataset menjadi subset pelatihan atau data latih dan pengujian, yaitu data uji, atau dengan membuat iterasi dalam sampel data yang diambil secara acak sehingga memungkinkan pengukuran kinerja model lebih banyak variasi datanya gitu. Nah, dan ini merupakan kode penggunaan holdout untuk pengukuran itu dengan penggunaan holdout untuk regresi logistik. Nah, ada resampling SNP holdout dan RR sampling hingga resampling sama dengan resampling. Nah, tujuan dari kode ini untuk melaksanakan proses resampling pada dataset teks diabetes menggunakan model learn 1 yang dimana learn 1 yaitu learner dengan metode holdout dan menyimpan hasilnya dalam variabel RR. Nah, dengan demikian kita dapat mengukur kinerja model dengan cara yang lebih terkontrol menggunakan teknik resampling holdout. Seperti ini. Selanjutnya ada RR aggregate NRS klasifikasi. Nah, tujuan dari kode ini untuk mengambil hasil resampling yang telah diukur sebelumnya yang disimpan dalam variabel RF tadi dan kemudian menghitung akurasi klasifikasi dari model yang dihasilkan dengan menggunakan metrik klasifikasi titik ACC. Dengan demikian kita dapat mengevaluasi kinerja model berdasarkan akurasi klasifikasi dari hasil resampling tersebut. Dan ini merupakan hasil dari klasifikasinya, yaitu 0,764. Selanjutnya, untuk
Seperti yang pertama lagi, di sini untuk menjalankan proses resampling pada dataset tas diabetes dengan menggunakan model Lerner 2, yang mana Lerner 2 sebenarnya Lerner 1 dengan menggunakan metode resampling holdout yang tadi seperti yang untuk Lerner 1 juga. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur kinerja model menggunakan teknik resampling holdout pada dataset tersebut. Dan ini informasi yang didapatkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aggregate NSR terhadap learner 2 ini juga. Nah, dan didapatkan klasifikasinya itu 0,768. Nah, tujuan dari kode ini adalah mengambil sampling yang telah dilakukan sebelumnya yang disimpan dalam variabel RR. Variabel RR dan kemudian menghitung akurasi klasifikasi dari model yang dihasilkan menggunakan matriks titik ACC. Dengan cara ini kita dapat juga mengevaluasi kinerja model berdasarkan akurasi klasifikasi dari hasil resampling tersebut, yaitu 0,768. Selanjutnya untuk debar function. Debar function menggunakan resample function untuk mengestimasi performa berdasarkan strategi resampling. Nah, sebagai contoh dapat dilihat ini minimal kode di bawah untuk membandingkan hasil klasifikasi akurasi secara logistik. Dan ini kodenya. Nah, tujuan dari kode ini adalah untuk melakukan benchmarking pada berbagai kombinasi model dan parameter yang ditentukan dalam desain eksperimen dengan menggunakan dataset tax diabetes juga, dan teknik resampling yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang kinerja berbagai model dan tugas dalam tugas klasifikasi diabetes. Informasi yang telah didapatkan dari benchmark tadi. Selanjutnya, di sini dengan ACC sama BNL atau benchmark aggregate klasifikasi titik ACC. Nah, ini juga berfungsi untuk menghitung rata-rata akurasi klasifikasi dari hasil benchmark menggunakan metrik klasifik titik ACC. Yang dimana akan memiliki kolom-kolom yang menunjukkan identitas tugas, identitas model, dan dari akurasi klasifikasi dari hasil agregasi sebelumnya. Nah, tujuan kode ini untuk menghitung dan mengambil akurasi klasifikasi dari benchmark untuk analisis seperti menemukan model terbaik untuk menentukan kinerja model. Dan setelah jalan, maka hasil yang didapatkan. Nah, untuk tes ID dan learner ID. Diabetes klasifikasi lognya dan diabetes klasifikasi terus. Selanjutnya untuk ini metode selanjutnya yang pertama untuk learner 1 tadi, sekarang untuk learner kedua yang dimana tujuannya untuk melakukan benchmarking pada berbagai kombinasi model dan parameter yang ditentukan dalam desain eksperimen menggunakan dataset tax diabetes dan teknik resampling yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran tentang kinerja berbagai model dalam tugas klasifikasi diabetes untuk learner kedua tadi. Dan ini info yang didapatkan untuk benchmark learner kedua. Selanjutnya untuk
Nah, setelah itu dilakukan ACC sama DNR klasifikasi dan ACC yang ini bertujuan untuk menyajikan data akurasi klasifikasi dari member benchmark dalam format yang lebih terstruktur yang memudahkan dalam analisis interpretasi kinerja model dengan kolom-kolom tertentu. Kita dapat fokus pada informasi yang paling relevan untuk keperluan analisis yang sedang dilakukan. Ini ada tax ID dan learner ID. Jika tadi untuk klasifikasi logistik untuk regresi, ini sedangkan untuk LAN 2 ini untuk klasifikasi LDA. Selanjutnya strategi resampling, ada query. Resampling adalah teknik statistik yang digunakan dalam analisis data untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat tentang properti statistik dari model atau populasi. Dalam konteks pembelajaran mesin, resampling sering digunakan untuk memperoleh estimasi yang lebih stabil terhadap kinerja model. Ini yang pertama ada query. Nah, kode atau sintaks ini yaitu dengan mengonversi objek MRL resampling menjadi objek data table. Objek MRL resampling itu biasanya berisi hasil dari proses resampling yang dilakukan pada model yang telah dievaluasi. Model resampling dapat berupa holdout, cost validation, atau bootstrap ya, yang tergantung pada model yang digunakan. Hasil dari resampling ini biasanya berupa kumpulan data yang menjalin kinerja model pada setiap iterasi resampling. Dan ini adapun objek MRL resampling sendiri ada holdout, ada cost validation dan lainnya. Nah, selanjutnya construction. Nah, construction ini dapat melakukan evaluasi yang lebih andal terhadap model atau prosedur analisis untuk mengurangi bias dari pengujian yang telah dilakukan pada dataset tunggal dan memastikan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru yang belum dilihat sebelumnya. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknik cross validation, kita dapat mengukur seberapa model dapat diterapkan pada data yang digunakan dalam pelatihan model. Nah, sementara dengan bootstrap, kita dapat mengukur kestabilan dari hasil model terhadap variasi dalam data. Nah, di sini kita akan memilih query apa yang digunakan dalam teknik resampling. Maksudnya adalah membangun resampling melalui fungsi RSMP. Ini mana RSMP holdout ini menunjukkan bahwa objek resampling menggunakan metode holdout, yang berarti dataset akan dibagi menjadi dua subset, satu untuk pelatihan model dan satu lagi untuk pengujian model. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan itu, selanjutnya kita akan masuk ke construction. Construction yaitu kita dapat melakukan evaluasi yang lebih andal terhadap model atau prosedur analisis. Nah, dengan mengurangi bias dari pengujian yang dilakukan pada satu set data tunggal dan memastikan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru yang belum dilihat sebelumnya. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknik cross validation, kita dapat mengukur seberapa baik model dapat diterapkan pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan model. Nah, sementara dengan bootstrap kita dapat mengukur kestabilan hasil model terhadap variasi dalam data. Ada di sini sintaksnya. Setelah kita memilih query apa yang digunakan dalam teknik resampling, nah, maka selanjutnya adalah dengan membangun resampling melalui fungsi RSMP. Nah, di sini kita memilih query-nya yaitu holdout. Nah, setelah kita pilih resampling dan RSMP dengan query holdout, nah, setelah didapatkan hasilnya itu ada resampling holdout-nya holdout. Nah, ini menunjukkan bahwa objek resampling menggunakan metode holdout yang saya katakan tadi, di res and holdout. Nah, sini pemilihan untuk query yang digunakan. Nah, yang berarti dataset dibagi menjadi dua subset, yaitu yang satu untuk pelatihan model dan yang lainnya untuk pengujian model atau untuk model uji. Nah, untuk iteration satu ini menunjukkan bahwa jumlah iterasi yang akan dilakukan saat proses resampling pada metode holdout ini, iterasi hanya dilakukan sekali, karena hanya ada satu pembagian dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Nah, selanjutnya ada dikit lagi, jangan dong.
Selanjutnya ada instantiated, yaitu yang bernilai false, yang menunjukkan apakah objek assembly telah diinisialisasi atau dibuat sebagai objek yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini, nilai false menunjukkan bahwa objek assembly belum diinisialisasi atau dibuat secara eksplisit. Namun, karena telah diciptakan objek assembly sebelumnya, informasi ini mungkin tidak relevan dalam kali ini. Nah, selanjutnya parameter rasio untuk itu yang dapatkan 0,0667, yang menunjukkan bahwa mungkin sekitar 66,67% dari total data akan digunakan untuk pelatihan model, sementara sisanya akan digunakan pengujian model. Secara default, callout metode akan menggunakan 2/3 data sebagai data training dan 1/3 sebagai data test. Kita dapat mengaturnya lebih spesifik lagi dalam parameter rasio untuk callout. Dengan mengambil rasio sebagai contoh, kita mengerjakan sampling callout dengan speed 80 dan 20, yang dimana 80 untuk sebagai data latih dan 20 untuk uji. Dan ini untuk rasio 0,5 yaitu 50 dengan 50, dan sedangkan ini untuk rasio 10 dan 90. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruna Abirawa dengan NIM 122450097. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang instantiation. Oke, langsung ke kodenya. Nah, di instantiation ini kita berikan kode yang dengan menggunakan teknik resampling dengan metode holdout, yang rasionya itu 0,8, yang artinya itu datanya akan dibagi 80% menjadi data latih atau tren, dan 20%-nya itu untuk data yang diuji atau yang dites. Terus baris kedua ini kita gunakan metode instantiate untuk menyiapkan resampling dengan data task diabetes. Kemudian pada baris ketiga dan keempat ini ambil ID dari data latih atau data train dan data uji atau data tes dengan menggunakan metode train set dan test set. Ya. Lalu di kode terakhir itu tes IDS itu adalah objek yang berisi ID dari data uji yang atau data tes setelah pembagian menggunakan metode resampling, metode holdout tadi dengan rasio 0,8. Dengan ditambahkan fungsi str itu, kita dapat melihat struktur atau tipe data dari objek tersebut. Lalu kita masuk di bagian eksekusi. Nah, total kode resampling crouch ini dengan 4 lipatan karena volts-nya itu 4. Ya, 4. Berarti datanya ini akan dibagi jadi 4 bagian yang sama besar, dan proses pelatihan dan pengujian data akan dilakukan 4 kali, yang dimana masing-masing lipatan ini itu digunain buat data uji sekali dan sisanya sebagai data latih. Terus pada bagian yang resample ini yang dijadiin variabel RR itu digunain untuk menjalankan proses resampling menggunakan task diabetes dan model learner 1. Ya, dengan model learner 1 dengan metode resampling yang telah ditentukan sebelumnya. Itu ntar disimpan ke variabel RR namanya. Nah, untuk buat ngelihat beberapa informasinya kita bisa tampilin aja dengan print buka kurung RR tutup kurung. Nah, di sini kita bisa bikin juga datanya menjadi tabel kan RR tadi udah kelihatan kayak gini. Ini kita bikin jadi as data table RR. Nah, nanti hasilnya tuh bakal jadi kayak gini outputnya. Ya, kayak gitulah pokoknya hasilnya. Kayak dibikin apa? Jadi data frame gitu. Lanjut ke kode yang ACC. Kode ini
mengekstrak skor akurasi klasifikasi dari objek RR menggunakan metrik classif.acc ini. Nah, lalu simpan ke objek atau variabel namanya ACC. Kemudian buat nampilin kolom iterasi dan classif.acc dari objek ACC ini, kita bisa gunain sintaks kurung dan koma. Dan koma sedang kurung buat nampilinnya. Kita akan asumsi bahwa ACC itu adalah objek dari data tabelnya potongan kode yang dapat diberikan untuk mencetak kolom iterasi dan classif.acc. Lanjut ke ini RR agregat. Kode ini untuk menghitung agregat dari metrik akurasi klasifikasi si classif.acc tadi dari objek resampling RR. Ini tuh bakal ngasilin nilai agregat yang mungkin berupa kayak rata-rata, median, atau statistik yang lain dari akurasi klasifikasi dari seluruh iterasi resampling. Lanjut ke yang bawahnya nih, yang ada average sama dengan mikro. Itu menghitung agregat dari metrik akurasi klasifikasi classif.acc tadi, tapi dengan metode rata-rata mikro atau micro average. Micro average itu teknik perhitungan metrik evaluasi pada data yang tidak seimbang. Itu bakal memberikan perhitungan akurasi yang dihitung sehingga sekarang menjumlahkan true positif atau false sebagai negatif. Dan ada juga false positif dari seluruh kelas dan dihitunglah akurasinya. Tuh. Oke, langsung kita lanjut ke inspeksi. Nah, sini ada kode RRDT sama dengan as data table RR. Nah, kode ini untuk mengkonversi objek RR menjadi objek data table yang akan disimpan dalam variabel RRDT. Lalu, nah sekarang nih RRDT itu adalah objek data yang berisi hasil resampling yang sebelumnya disimpan dalam objek RR. Kita tulis ulang RRDT ini untuk nampilin aja sih gitu. Yang ini khusus buat nampilin aja. Lanjut ke RRDT prediction. Nah, kalau prediksi ini mungkin berisi prediksi yang dihasilkan dari model pada setiap iterasi dari resamplingnya. Itu bakal ngeluarin kayak kolom prediction dari objek data table RRDT yang berisi prediksi yang dihasilkan dari model pada setiap iterasi resampling. Nanti kalau outputnya bakal kayak gini. Ini prediksinya. Lanjut ke all equal. Nah, all equal ini tuh ada dua kan ya. Ada dua yang prediction RRDT sama prediction RR. Perbandingan menggunakan all equal antara RRDT prediction dan RR prediction ini akan memeriksa kesamaan kedua objek tersebut. Jika keduanya sama, maka fungsi all equal akan mengembalikan pesan yang menyatakan bahwa objek-objek tersebut identik dalam nilai dan strukturnya. Tapi bahwa dalam beberapa kasus ada perbedaan kecil representasi numerik antara objeknya. Makanya all equal ini memberikan toleransi numerik untuk perbedaan yang sangat kecil. Lalu kita lanjut ke sama dengan RR dollar prediction. Nah, kode ini digunakan untuk mendapatkan prediksi dari hasil resampling yang disimpan pada objek RR yang tadi. Dengan metode pakai dollar prediction, kita dapat ekstrak prediksinya ini dari model pada setiap iterasi resampling. Lalu kita lanjut ke prediksi skor. Prediksi skor ini digunakan untuk menghitung metrik akurasi klasifikasi classif.acc. Tapi biasanya fungsi skornya ini digunakan untuk menghitung skor atau kinerja model terhadap data uji, bukan untuk menghitung metrik pada prediksi itu sendiri. Jika kita pengen hitung metrik klasifikasi dari prediksi proyeknya ini, kita perlu menggunakan data aktual kayak label yang sebenarnya untuk membandingkan dengan prediksi. Kita tuh bisa gunain fungsi performance untuk melakukan hal itu yang membandingkan dengan prediksi. Data aktual
dibandingin sama data prediksi. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai resampling with stratification and grouping. Teman-teman, kita membuat variabel task group berdasarkan fungsi task yang diambil dari kolom pinglings yang ada pada dataset diabetes. Selanjutnya, pada MLR3, kita dapat menerapkan varian khusus ke fitur yang terdapat dalam data dengan mengkonfigurasi bidang $call rows yang sesuai di sebuah task. Di sini kita mengambil berdasarkan grouping ya atau tahun. Selanjutnya kita memilih teknik validasi silang leave one out atau singkat LLO. Validasi silang adalah metode untuk mengevaluasi kinerja model di mana data dipisahkan menjadi subset untuk pelatihan dan pengujian. Kita membuat tabel task grouping tadi berdasarkan tahun. Dapat hasilnya itu pada tahun 2007 sebanyak 110, 2008 sebanyak 114, dan 2009 sebanyak 120 baris data. Selanjutnya mengambil masing-masing. Di sini kita memisahkan data uji setnya itu pada pertama yaitu tahun 2009 dengan sebanyak 120 baris data. Selanjutnya yang kedua sebanyak 2008, sebanyak 114 pada tahun 2008. Yang terakhir pada dataset kelas yang 3 banyak 110 baris data pada tahun 2007. Ini kita membuat crop tabel. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan distribusi proporsi dari tabel yang diberikan. Dalam hal ini akan mengkonversi tabel frekuensi menjadi tabel proporsi, mengambil kolom outcome dari dataset yang disebut kelas diabetes. Kolom outcome seringkali ditemukan dalam dataset yang berkaitan dengan masalah klasifikasi yang berisi label kelas untuk setiap contoh data. Dalam hal ini outputnya itu cache uncontrolled. Dapat hasil cache-nya itu 0,3484043, sedangkan kontrol sebanyak 0,651597. Selanjutnya kita menggunakan fungsi resampling. Ini menciptakan sebuah objek resampling menggunakan teknik validasi silang cross validation dengan 3 lipatan. False sama dengan 3. Ini cross validation membagi data menjadi beberapa bagian. Dalam kasus ini data akan dibagi menjadi 3 bagian. Setiap lipatan akan digunakan secara bergantian sebagai data uji sementara dan yang lainnya sebagai data pelatihan. Dapat hasilnya 0,3306773 untuk case dan kontrol yaitu 0,6693227. Selanjutnya kalau kita ngambil pada tahun 2008 groupingnya yaitu hasilnya segini, dan tahun 2009 dapatnya hasilnya 0,352 per case dan konsolnya 0,648. Selanjutnya kita akan menggunakan metode satu. Bahas ini menetapkan kolom outcome dalam dataset diabetes sebagai satu. Ini berarti bahwa proses pembagian data ke dalam lipatan dalam cross validation akan mempertahankan proporsi kelas yang sama untuk setiap lipatan. Artinya, setiap lipatan akan memberikan distribusi yang serupa dari kelas outcome seperti keseluruhan dataset. Hasilnya yaitu yang tahun 2009 yaitu cash sebanyak 0,3492063, sedangkan untuk kontrol yaitu 0,6507937. Begitu pula tahun 2008 hasilnya segini, dan tahun 2007 hasilnya juga hampir sama. Data yang menetapkan pengambilan sampel bertingkat.
sertifikat sampai memastikan bahwa satu atau lebih fitur diskrit dalam set pelatihan dan pengujian akan memiliki distribusi yang sama seperti pada tugas awal yang berisi semua pengamatan. Ini sangat berguna ketika fitur diskrit sangat tidak seimbang, imbalance dataset, dan kita ingin memastikan bahwa distribusi fitur tersebut serupa di setiap iterasi resampling. Selanjutnya, kita akan menginstansiasi objek resampling dengan dataset ras diabetes yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan adanya strata yang ditentukan sebelumnya, ini memastikan bahwa pembagian tersebut menjadi mempertahankan proporsi plus outcome yang sama atau sudah berlipat. Rasio 0,8 ini adalah parameter yang menentukan rasio pembagian dataset antara subset pelatihan dan pengujian. Artinya dalam rasio 0,8 menunjukkan 80% data yang digunakan adalah data pelatihan dan 20% sisanya adalah data uji. Yang kita menggunakan analisis ROC, Receiver Operating Characteristic, banyak digunakan untuk memvalidasi pengverifikasi biner. Pertama itu ada true positif, contoh yang benar-benar positif dan diklasifikasikan dengan benar sebagai positif. True negatif itu contoh yang benar-benar negatif yang diklasifikasikan dengan benar sebagai negatif. Positif palsu yaitu contoh untuk sebenarnya negatif tapi salah diklasifikasikan sebagai positif. Negatif palsu contoh yang sebenarnya positif tetapi salah diklasifikasikan sebagai negatif. Dilihat kita membuat coefficient matrix dari line 1 yang dibuat sebelumnya, maka data uji yang diambil dari tas diabetes terus dibagi splitsnya menjadi 0,8 dari data latihan tersebut. Dapatkan nilai prediksinya, dan nilai prediksinya itu akan dibagi menjadi coefficient matrix. Dapat nilai respon, kesan kontrol, plotnya di sini juga termasuk pada TP, TN, FP, dan FN yang dijelaskan sebelumnya. Dan untuk 9, 11, 23, dan 87. Ikut hasil pengujian dari bisa matrix based measure, yaitu beberapa ukuran kinerja umum yang didasarkan pada koefisien matrix dan kemampuan klasifikasi untuk memisahkan dua kelas, yaitu kinerja diskriminasi. Meliputi itu positif rate, sensitivitas atau ingatan berapa banyak hasil positif sebenarnya yang kami prediksi positif. Tingkat negatif sebenarnya ATNR, atau kekhususan beberapa banyak dari nilai negatif sebenarnya yang kami perkirakan sebagai negatif. False position rate FPR atau 1 dikurang spesifikitas berapa banyak dari nilai negatif sebenarnya yang kita prediksi sebagai positif. Sebenarnya nilai prediksi positif PPV atau presisi jika prediksi kita positif, seberapa besar kemungkinan prediksi tersebut benar-benar positif. Yang terakhir yaitu nilai prediksi negatif. Jika prediksi kita negatif, berapa besar kemungkinan prediksi tersebut benar-benar negatif. Selanjutnya yaitu akurasi ACC, proporsi instance yang dikualifikasikan dengan benar dari jumlah total instance. Skor F1 arti harmonis dari presisi dan perolehan yang menyebabkan trade-off antara presisi dan perolehan. Masih banyak yang lainnya tapi yang umum yang dijelaskan sebelumnya. Ya, plate adalah set threshold 0,99. Ini adalah pemanggilan metode set threshold pada objek prediction yang mengatur ambang batas threshold untuk prediksi modal. Dalam konteks klasifikasi, biner ambang batas menunjukkan nilai probabilitas minimal yang diperlukan agar suatu observasi diprediksi sebagai kelas positif. Dalam hal ini, nilai 0,9 menunjukkan bahwa observasi akan diprediksi sebagai kelas positif jika probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,09. Jadi kita mengambil hasil yang positif aja dari tas diabetes dapat hasil yang berikut. Kontrolnya ini 52 dan ini 98. Ini hasil pengisian uji. Selanjutnya kita menggunakan ambang batas yaitu 0,01. Didapat hasilnya yaitu pada case 52 dan pada kontrol case sebanyak 98. Hasil pengisian ujinya seperti ini.
CMR3 mesh. Selanjutnya, metode sort ini adalah fungsi untuk menggunakan vektor atau data frame dalam urutan meningkat. Dalam konteks ini, itu akan menggunakan nilai-nilai probabilitas untuk kelas positif dari yang terkecil hingga yang terbesar. Threshold ini menetapkan hasil penguntutan probabilitas tersebut ke dalam variabel threshold sehingga variabel tersebut akan berisi nilai probabilitas yang telah diurutkan. Dan ini kita akan membuat tabel log files. Ini adalah langkah utama untuk menggunakan fungsi lapply untuk melakukan iterasi pada setiap nilai ambang batas yang telah diurutkan dalam faktor threshold. Untuk setiap nilai ambang batas, ia mengatur ambang batas tersebut pada prediksi model, kemudian menghitung FPR dan TPR menggunakan fungsi score dari objek prediksi. Hasilnya adalah sebuah daftar yang berisi data frame di mana setiap data frame berisi nilai ambang batas FPR dan TPR untuk nilai ambang batas tersebut. Ini membuat sebuah data frame yang berisi 3 kolom. Data frame yaitu ada threshold, FPR, dan TPR. Pasti if akan nilai prediksi score, akan dari MSR, akan variabel raw. Nantinya variabel raw itu akan dipanggil ke filenya, hasilnya seperti ini. Threshold, FPR, dan TPR. Berikut yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Zaklutfi dengan NIM 122450133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu melanjutkan teknik resampling pada regresi logistik dan LDA. Pada kode berikut digunakan standardized kurang dari PO buka kurung slice. Kode ini menetapkan objek standardized sebagai pemroses dengan jenis slice, yang dimana slice merupakan salah satu metode standardized data yang umum digunakan. Selanjutnya di sini digunakan smooth kurang dari PO buka kurung smooth, dap underscore size sama dengan 1. Kode ini menetapkan objek smooth sebagai pemroses dengan jenis smooth, yang dimana smooth merupakan teknik oversampling yang populer untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Pada kode berikutnya, di sini digunakan standardized $train buka kurung list buka kurung talk underscore diabetes. Ini menggunakan objek standardized yang telah digunakan sebelumnya untuk membuat pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan dataset diabetes yang telah kita miliki, yang diwakili oleh talks underscore diabetes. Pada tahap ini, algoritma standarisasi akan diterapkan pada data. Selanjutnya terdapat kurung siku 1 yang digunakan untuk mendapatkan output dari pelatihan pertama. Dalam kasus ini, hanya ada satu pelatihan, yaitu objek standardized. Selanjutnya digunakan fungsi $data untuk mendapatkan data yang diolah. Selanjutnya terdapat persen lebih dari persen. Ini adalah operasi PP yang digunakan untuk meneruskan output dari suatu operasi ke operasi berikutnya. Dan di sini juga terdapat clamp-press, merupakan fungsi dari package dplyr yang digunakan untuk melihat struktur data secara ringkas. Pada kode selanjutnya digunakan smooth $train buka kurung list buka kurung talks underscore diabetes. Ini digunakan objek smooth yang telah dibuat sebelumnya untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan dataset diabetes. Selanjutnya terdapat kurung siku 1 yang digunakan untuk mendapatkan output dari pelatihan pertama. Dalam kasus ini hanya ada satu pelatihan, yaitu objek smooth. Selanjutnya terdapat $data untuk mendapatkan data yang telah diolah. Berikutnya terdapat persen lebih dari persen. Ini adalah operasi PP yang digunakan untuk meneruskan output dari satu operasi ke operasi berikutnya. Dan terdapat count buka kurung outcome. Ini adalah fungsi
dari package dplyr yang digunakan untuk menghitung jumlah observasi untuk setiap nilai dalam kolom. Selanjutnya, pada kode berikutnya di sini digunakan reclog yang merupakan nama variabel yang menampung objek greplanner yang baru dibuat. Greplanner $news ini membuat sebuah objek dari kelas greplanner yang didefinisikan dari dalam package ML3. Selanjutnya, terdapat standardize persen lebih dari persen, smooth persen lebih dari persen, LRN. Buka kurung, classif, .log, underscore rec. Ini adalah bagian dari pp yang disusun dengan menggunakan operasi pp. Pada kode selanjutnya terdapat reclog $train buka kurung talk sama dengan talks underscore diabetes. Ini merupakan langkah pelatihan model dengan menggunakan $train pada objek reclog. Melatih model menggunakan dataset diabetes. Selanjutnya menggunakan fungsi summary untuk mencetak ringkasan dari model regresi logistik yang telah dilatih, yang merujuk pada model regresi logistik yang diperoleh dari objek reclog. Pada kode selanjutnya, brom.2td merupakan fungsi dari paket brom yang digunakan untuk merapihkan output model. Selanjutnya terdapat reclog $model $classif.leg underscore rec $mode. Ini adalah cara untuk mengakses model regresi logistik yang telah dilatih. Selanjutnya, brom.2glen merupakan fungsi dari package brom yang digunakan untuk mengakses informasi ringkas tentang model. Selanjutnya terdapat reclog $model memberikan akses ke model yang telah disimpan ke dalam objek reclog, sedangkan classif.log underscore rec $model memberikan akses ke bagian dari model tersebut yang merupakan model regresi logistik. Pada kode selanjutnya terdapat LDA $train buka kurung talk sama dengan talks underscore diabetes merupakan langkah pelatihan model menggunakan objek model LDA yang telah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan model $train pada objek LDA, kita dapat melakukan proses pelatihan model menggunakan dataset diabetes. Pada kode selanjutnya digunakan coef, merupakan fungsi dari R yang digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model statistik. Selanjutnya terdapat LDA $model memberikan akses ke model yang telah disimpan dalam objek LDA. Sedangkan classif.LDA $model memberikan akses ke bagian dari model tersebut yang merupakan model LDA yang sebenarnya. Dan terdapat coef underscore LDA digunakan untuk menyimpan koefisien. Pada kode selanjutnya, di sini digunakan predict untuk melakukan prediksi dengan model LDA. Selanjutnya digunakan juga plot LD kurang dari data .frame buka kurung predict it LD $x, class sama dengan predicted LD $class untuk membuat sebuah data frame baru bernama plot LD dan selanjutnya menggunakan fungsi glimpse untuk melihat struktur data frame plot LD secara ringkas. Selanjutnya pada kode terakhir di sini digunakan plot LD merupakan data frame yang berisi hasil prediksi dari model LDA termasuk kolom kelas yang berisi label kelas yang diprediksi dan di sini juga digunakan persen lebih dari persen atau operasi pipa yang digunakan untuk meneruskan output dari operasi sebelumnya sebagai input ke operasi berikutnya. Selanjutnya terdapat count buka kurung kelas. Ini adalah fungsi dari package dplyr yang digunakan untuk menghitung jumlah observasi untuk setiap nilai unik dalam kolom kelas.
Sekian penjelasan dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.